Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Para sahabat Iqra yang selalu setia thalabul ilmi bersama-sama di Masjid Klinik Ibnu Sina PKU Muhammadiyah Banjarharjo, yang mudah-mudahan selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, kita di masyarakat sering mendengarkan ucapan-ucapan ketika sahabat kita, saudara kita, teman kita menikah. Itu kita selalu mendoakan, ya. Selamat ya, semoga ananda berdua menjadi pasangan suami istri atau keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Nah, yang lebih kerennya lagi sekarang kadang-kadang disingkat yang kelihatannya lebih keren. Sakinah, mawaddah warahmah disingkat semoga samawayah gitu loh. Kita sebenarnya janjiannya kenal, ngerti, atau paham betul nggak dengan samawa. Nah, kita perlu belajar dari Quran surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 21. Kita belajar bersama, mari kita buka Qurannya ya, bisa dibuka ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Nah, ini ayatnya tertuang di dalam Quran surat Ar-Rum surat ke-30, saudara-saudara ya. Ar-Rum surat ke-30 ayat 21. Boleh dicek ya. Ini artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ininya di sini adalah dhamir untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada apakah di sini? Ialah Dia Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, ya, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, ini bagi orang yang berfikir berarti orang yang waras pikirannya. Ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran bagi Allah. Nah, apa maksud ayat ini? Marilah kita cermati bersama ya. Ternyata dalam ayat berikut ini diterangkan tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan ya. Karena ada pada umat-umat sebelumnya ya, laki-laki cenderung atau suka dan cinta justru berhubungan layaknya seperti suami istri dengan jenis kelamin yang sama, laki-laki kepada laki-laki, perempuan kepada perempuan. Nah, sehingga kita kadang-kadang terjerat oleh semacam persekongkolan pemahaman yang keliru tentang LGBT, kenapa harus dibasmi dan sebagainya. Yang dibasmi bukan orangnya, tetapi orang yang berperilaku menyimpang ini, penyakitnya yang harus dimusnahkan, disembuhkan, tetapi orangnya diterima sebagai anggota masyarakat dan menjadi manusia pada umumnya. Jadi bukan kita orang seperti ini misalnya harus diberantas sampai ke orang-orangnya, dipasung atau dimusnahkan, bukan, tetapi orang seperti ini dibina, kemudian disembuhkan dari penyakit yang menyimpang. Nah,
Manusia sejatinya mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain, ya. Maksudnya perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis laki-laki dan perempuan itu maka terjalinlah hubungan yang wajar. Selanjutnya mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dan perempuan itu tercapai. Nah, puncak dari semuanya itu ialah terjadinya pernikahan. Ya, pernikahan itu antara laki-laki dengan perempuan. Bukan kita melegitimasi pernikahan dengan yang sejenis, misalnya ya. Laki-laki dengan laki-laki kita berjuang dengan undang-undang untuk melegalisasi. Nah, ini berarti melawan fitrah dengan ayat surat Ar-Rum ini, ya. Kan kita sering terjadi ya, dibentur-benturkan dengan kenapa kita kan itu hak asasi gitu ya. Perempuan mau nikah dengan perempuan itu kan hak asasi mereka. Tetapi fitrah menurut Allah ini adalah Quran, ya, mengatur segala sendi kehidupan. Dalam keadaan demikian, bagi laki-laki hanya istrinya perempuan yang paling baik, sedang bagi perempuan hanya suaminya laki-laki yang menarik hatinya. Masing-masing merasa tentram hatinya dengan adanya pasangan itu. Semuanya itu merupakan modal yang paling berharga di dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang berbahagia, jiwa dan pikiran selalu menjadi tentram. Kemudian tubuh dan hati, tubuh itu adalah jasadiah, dan hati mereka menjadi tenang. Kehidupan dan penghidupan menjadi mantap. Kegairahan hidup akan timbul dan ketentraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai. Ini maksud ayat itu demikian. Dialah, kata Allah ini, yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Siapa dia? Yaitu Nabiullah Adam alaihi salam. Dan daripadanya dia menciptakan pasangannya, ya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya atau istrinya mengandung, ya, plenis, ya, mengandung, ya, dengan pernikahan tadi, kandungan yang ringan, kata Allah. Dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya, maksudnya suami istri, bermohon kepada Allah, ya, Tuhan mereka. Seraya mereka berkata, jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami akan selalu bersyukur. Nah, permohonan doa tersebut ini termaktub di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 7. Ya, maksudnya begini, bukan ayat 7. Al-A'raf itu surat ke-7 pada ayat ke-189. Nah, khusus mengenai kata-kata mawaddah, ini maksudnya mawaddah itu rasa kasih sayang. Ya, ini pahami ya, mawaddah itu adalah rasa kasih sayang. Apa bedanya rasa kasih dan sayang? Ya, nah ini kalau kata-kata mawaddah itu rasa kasih, dan rohmah itu sayang. Nah, Mujahid dan Ikrimah berpendapat bahwa yang pertama adalah sebagai ganti dari kata nikah atau bersetubuh, ya. Dan yang kedua sebagai kata ganti anak. Jadi menurut Mujahid dan Ikrimah, maksud ungkapan ayat bahwa dia menjadikan antara suami dan istri rasa kasih sayang, maksudnya ialah adanya pernikahan atau perkawinan sebagai yang disyariatkan Allah antara seorang laki-laki dengan perempuan dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia. Bukan manusia nikah sama jin, manusia nikah sama genderuwo. Itu tidak termaktub dalam ayat ini, ya. Dalam proses ini akan terjadi persenggamaan atau yang disebut dalam bidang kesehatan itu CO, koitus, ya, persenggamaan yang sah yang menyebabkan akan lahirnya anak-anak dan keturunan. Nah, persenggamaan atau koitus itu merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan manusia.
sebagaimana adanya anak-anak yang merupakan sesuatu yang umum pula untuk meneruskan keturunan. Ada yang berpendapat bahwa mawaddah ini bagi anak muda dan rahmah bagi orang tua, ya. Ada pula yang menafsirkan bahwa mawaddah ialah rasa kasih sayang yang makin lama terasa makin kuat antara suami istri. Sehubungan dengan mawaddah itu Allah mengutuk kaum Lut yang melampiaskan nafsunya dengan melakukan homoseks dan meninggalkan istri-istri mereka yang seharusnya menjadi tempat mereka melimpahkan rasa kasih sayang dan melakukan persenggamaan atau koitus. Nah, ini juga bahasa baru. Koitus itu menurut istilah kesehatan, persenggamaan itu namanya koitus, ya. Allah berfirman, ya, mungkin dalam bahasa pergaulan atau bahasa muda, anak-anak muda tuh koitus itu ML, ya. Apa ML singkatannya? Apa? Making love, ya. Bercinta, ya. Nah, ini ada yang paham, ya. Ini berarti masih muda nih jiwanya. Dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu. Ini ternyata tertuang dalam Quran surat Asy-Syu'ara surat ke-26. Nanti buat PR, ya. Pada surat ke-26 ayatnya 166, dalam ayat ini Allah memberitahukan kepada kaum laki-laki bahwa tempat tertentu itu ada pada perempuan, bukan pada laki-laki, ya. Dan dijadikan untuk, maksudnya tempat yang ada pada wanita itu, ya, ada pada perempuan dan dijadikan untuk apa? Untuk kesenangan laki-laki, ya. Dalam hadis diterangkan bahwa para istri semestinya melayani ajakan suaminya kapan saja ia menghendaki, namun harus melihat kondisi masing-masing, misalnya sakit, misalnya lagi nggak enak badan dan sebagainya. Mungkin istri perlu izin, saya tidak bisa melayani, kalau misalnya mau menolak itu dengan cara yang baik, ya, baik dari segi kesehatan ataupun emosional. Dengan demikian akan terjadi keharmonisan di dalam rumah tangga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada seorang lelaki pun yang mengajak istrinya untuk bercampur, tetapi ia istri enggan, kecuali yang ada di langit akan marah kepada istri itu sampai suaminya ridho kepadanya. Dalam lafal yang lain hadis ini berbunyi, apabila istri tidur meninggalkan ranjang suaminya, maka malaikat-malaikat akan melaknatinya hingga ia berada di pagi hari. Riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang lain, Allah menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami istri untuk mencapai kehidupan, ya, ketentraman jiwa dan kerukunan di dalam hidup berumah tangga. Nah, apabila hal ini belum tercapai, maka semestinya mengadakan introspeksi terhadap diri mereka sendiri, kemudian meneliti apa yang belum dapat mereka lakukan, serta kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Kemudian mereka menetapkan cara yang paling baik untuk berdamai dan memenuhi kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, sehingga tujuan pernikahan yang diharapkan itu akan tercapai, yaitu ketenangan, saling mencintai, dan kasih sayang. Demikian agungnya pernikahan itu dan rasa kasih sayang ditimbulkannya, sehingga ayat ini ditutup dengan menyatakan bahwa semuanya itu merupakan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau menggunakan akal pikirannya. Akan tetapi, sedikit sekali manusia yang mau mengingat kekuasaan Allah yang menciptakan pasangan bagi mereka dari jenis mereka sendiri. Maksudnya jenis manusia, ya, dengan manusia, ya. Dan menanamkan rasa cinta dan kasih sayang dalam jiwa mereka. Suatu penelitian ilmiah menunjukkan
bahwa setelah meneliti ribuan pasangan suami istri atau yang disebut pasutri ya, maka disimpulkan bahwa setelah diadakan korelasi antara kedua pasangan tadi terdapat banyak kesamaan, baik secara psikologis, kejiwaan maksudnya ya, maupun secara fisik atau jasadiah. Maksud jenis kamu sendiri di sini adalah dari sisi psikis dan fisik yang sama, sehingga mereka mempunyai kesamaan antara keduanya. Hanya dengan hidup bersama pasangan yang serasa akrab, familiar dengannya, maka akan tumbuh perasaan mawaddah dan rahmah, kasih sayang dan perasaan cinta. Oleh karena itu, teman hidup harus dipilih dari jenis, kelompok fisik, dan kejiwaan yang mempunyai kemiripan yang serupa dengannya. Maksudnya begini, ya mungkin sah-sah saja orang cebol menikahi mungkin orang Arab, orang Eropa, tapi dalam tuntunan seperti ini ya kita harus ya mencari teman hidup itu harus dipilih dari jenis, kelompok fisik, dan kejiwaan yang punya kemiripan. Sebaiknya itu fisik kita misalnya pantasnya orang Jawa ya dengan orang Jawa gitu ya. Nah itu sebuah ikhtiar. Nah tapi kalau ada yang menyelisihi dari ketentuan ini merupakan sebuah apresiasi ya, bahwa manusia itu punya hak memilih. Tetapi ini adalah nasihat ya, nasihat bahwa dalam mencari teman hidup itu harus dipilih dari jenis, kelompok fisik. Ngerti ya kelompok fisik ya? Ya jasad kita lah orang Asia, mungkin pasnya dengan orang Asia. Jangan sampai nanti Mas Kevin misalnya mau mencium istrinya orang Arab atau orang Eropa. Mas Kevin tingginya berapa Mas Kevin? 160. Mau mencium istrinya 180 cm tingginya. Berarti mau rek nyium secara mesra teh kudu nean dingklik heula gitu teh nya. Avatar aja gitu lah. Nah ini maksudnya, ini nasihat ini adalah sebuah nasihat untuk kemaslahatan. Demikian mungkin terkait tentang sakinah mawaddah warahmah. Sebaiknya kalau kita menuliskan dalam ucapan-ucapan pernikahan, anak-anak saudara, anak-anak keluarga, anak-anak sahabat, sebaiknya tulis dengan lengkap ya. Kita menuliskan dengan cara yang benar, baik, dan sesuai dengan kaidah Quran, insya Allah mendapat pahala. Jangan sampai begitu yang bermakna tinggi, memiliki arti yang sangat luhur ya, sangat sakral, cukup dituliskan samawa gitu ya. Tapi yang bagus, semoga, ini kan doa, semoga menjadi pasangan hidup berkeluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.